Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Madania. Saya dari Institut Sistemik Kota Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan etika public relation. Etika public relation itu meliputi kode etik. Kode etik itu merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis yang umumnya berlaku di kalangan kaum profesional seperti dokter, wartawan, dan praktisi humas. Yaitu kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kita lanjut ke kode etik humas, meliputi kode of conduct, yaitu etika perilaku sehari-hari terhadap integritas. Contohnya itu menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Lalu kode of profession, yaitu melaksanakan tugas profesi humas, yaitu dalam melaksanakan tugas pasti mempunyai etika dong. Dan kode of publication, yaitu etika kegiatan proses dan teknis publikasi, di mana dalam melakukan publikasi atau melaksanakan tugas kan punya etika. Nah, dalam melaksanakan publikasi itu harus sesuai dan benar, tidak dibuat-buat sehingga tidak ada berita yang simpang siur. Kode of enterprise itu menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha. Jadi setiap perusahaan itu harus mempunyai izin. Itu merupakan etika dalam sebuah perusahaan. Terus fungsi kode etik humas yaitu melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Hal ini tuh sangat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan, sehingga kode etik ini dapat meminimalisir tindak semena-mena pemerintah terhadap perusahaan. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Hal ini menegaskan bagaimana sih cara menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja agar mencegah terjadinya pertentangan internal, dan hal itu sangat berpengaruh terhadap performa dan motivasi kerja dari masing-masing anggota humas. Yang ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Di sini yaitu kita saling menjaga, saling melindungi. Jadi melindungi hal apapun yang terjadi sehingga tidak ada dampak negatif terhadap diri sendiri maupun terhadap perusahaan. Lanjut ke etika dan moral. Etika dan moral itu mempunyai perbandingan. Kalau etika itu bisa dilihat dari bagaimana sih cara masyarakat melihat tingkah laku seseorang di dalam pergaulannya, itu etika. Sedangkan moral itu dilihat jika seseorang berperilaku sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu merupakan perbandingan etika dan moral. Ciri-ciri etika. Etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Etika sifatnya absolut atau mutlak. Di sini bisa dikatakan absolut dan mutlak karena etika itu berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Lanjut lagi, jenis-jenis etika. Ada etika filosofis dan etika teologis. Hubungan etika filosofis dengan etika teologis itu ada revisionisme, sintesis, dan diaparalelisme. Contoh kode etik humas itu ada 18 poin penting dalam kode etik humas IPRA. Yang kedua, kode etik perhumasan, ada pasal 1 secara garis besar. Pasal ini membahas tentang komitmen pribadi dari anggota perhumasan. Lalu pasal 2 itu jadi seorang humas harus bisa menjaga kerahasiaan di dalam organisasinya tersebut. Pasal ketiga ini seperti yang dikatakan sebelumnya, seorang humas harus menyampaikan informasi sesuai dengan etika. Jadi sehingga informasi yang tersebar tidak simpang siur gitu. Pasal 4 ini berisi tentang perilaku anggota perhumasan terhadap rekan sejawat. Misalnya tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya. Kita lanjut ke contoh kode etik humas itu ada CRP dan IPRA. Lalu ada PRSA. Ada lagi landasan atau sikap humas anggota PRSA itu terbagi menjadi 13, yaitu seperti keahlian, pelayanan sosial, penyelesaian diri kepentingan pada masyarakat, tidak menempatkan diri dalam konflik yang terjadi. Jadi di dalam landasan ini harus adil gitu, tidak membeda-bedakan, tidak boleh meminta bayaran dan komisi tertentu dalam memberikan pelayanan ke masyarakat sehingga serta kegiatan sosialnya, tidak membiarkan pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan yang disepakati oleh bersama, harus saling kerjasama para anggota lainnya secara bersama menaati ketentuan atau komitmen bersama. Jadi intinya kerjasama dan adil ya dalam landasannya. Lanjut ke 5 pilar etika PR. 5 pilar ini akan saya jelaskan. Yang pertama,
veracity to tell to heart, yaitu prinsip dasar perilaku moral. Yang kedua, non malfeasance to do harm, yaitu veracity to tell to heart itu merupakan sebuah konsep dalam menyampaikan kebenaran. Yang kedua, non malfeasance, yaitu prinsip dasar perilaku moral. Dan yang ketiga itu sebuah kesempatan untuk melakukan hal-hal baik untuk menghindari menyakiti orang lain namun lebih proaktif, itu beneficence to do good. Confidentiality to respect privacy, itu sebuah prinsip untuk menghormati orang lain dan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Dan yang terakhir, fairness to be fair and socially responsible, yaitu prinsip dalam melakukan keadilan dan tanggung jawab. Manfaat mempelajari etika PR. Bisa memahami pengertian etika PR, bisa mengerti etika public relation, bisa memahami prinsip-prinsip dalam etika public relation. Kita juga dalam mempelajari ini kita dapat mengaplikasikannya nanti. Tidak nanti, sekarang juga bisa sih, karena etika dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dimanapun. Teori etika PR. Sini ada teorinya ya, kita lewat karena keterbatasan waktu. Pertemuan kelima, pentingnya memahami etika humas. Kode etik humas merupakan pedoman yang berisi tentang baik buruknya suatu perilaku serta hak dan kewajiban moral seorang praktisi humas atau public relation dalam menjalankan profesinya. Lanjut lagi ke mengenal fungsi dalam organisasi. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan eksternal organisasi. Jadi saling menjaga hubungan baik untuk menjaga citra positif dalam organisasi. Contohnya nih, humas itu kan sebagai pihak internal menjalin hubungan baik dengan manajer juga pihak internal, dan humas juga sebagai pihak internal menjalin hubungan baik dengan masyarakat pihak internal. Jadi dia menjalin hubungan baik itu internal maupun eksternal. Menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik, yaitu menyebarluaskan informasi penting tentang organisasi kepada publik. Menyampaikan informasi ini dilakukan lewat press release dan dilakukan secara benar dan tidak ada yang dibuat-buat. Memberi nasihat kepada petinggi organisasi demi kepentingan umum, yaitu memberikan saran kepada petinggi untuk mengambil keputusan yang bijak. Bagaimana PR mengatasi krisis masa depan perusahaan? Membuat analisis tren masa depan serta akibatnya bagi organisasi, melakukan riset pendapat, sikap, serta harapan publik terhadap organisasi, menciptakan serta membina komunikasi dua arah, mencegah konflik serta pengertian, mengusahakan untuk memperoleh laba yang maksimal, memberi saran atau masukan tentang tindakan yang perlu dilakukan organisasi untuk menghadapi situasi atau kondisi tertentu. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Mohon maaf saya berbicara sangat terbata-bata karena saya mempunyai keterbatasan waktu yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.